Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul membangun pipeline data dari media sosial Twitter untuk analisis keterlibatan pengguna, buzzer, dan tren. Kami dari kelompok 6 yang dimentori oleh Kak Alia Nur Fitri. Selanjutnya, anggota kelompok. Di sini sebelumnya kami beranggotakan 4 kelompok, 4 orang maksudnya. Namun yang dua lagi itu tidak ikut berkontribusi dalam pengerjaan proyek akhir. Maka dari itu, anggota kelompok saat ini hanya ada saya sebagai Nita Sintia Nabila dan rekan saya Raffi Florik Wibowo. Selanjutnya, latar belakang. Dalam dalam era digital saat ini, Twitter menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan opini, namun sering digunakan oleh buzzer untuk memanipulasi opini publik. Aktivitas buzzer ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu, seperti politik atau kampanye. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan analisis terhadap data Twitter untuk mengidentifikasi pola penyebaran informasi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas buzzer di Twitter menggunakan teknik crawling data melalui APA. Kemudian, data diolah menggunakan Pentaho untuk proses ETL serta Apache Spark dan Airflow untuk pengolahan data dan otomatisasi data. Hasil data akan disimpan di PostgreSQL, lalu divisualisasikan menggunakan database. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola perilaku buzzer dan memberikan wawasan untuk mendeteksi disinformasi secara efektif. Tools yang kami gunakan yaitu ada Pentaho untuk proses cleansing data, lalu PostgreSQL untuk melot data, Spark dan Airflow untuk transformasi dan scheduling, serta Metabase untuk visualisasi. Lanjut, ada timeline pengerjaan. Bisa dilihat timelinenya, detailnya, proses crawling. Terakhir, membuat video presentasi, deadline-nya 1 hari. Ini berstatus on progress. Selanjutnya ada data flow. Di sini kami memiliki data mentah yang akan diekstrak ke Pentaho untuk melalui proses transform data. Lalu setelah itu kita akan melot data ke database PostgreSQL. Setelah data berada di database PostgreSQL, kita akan mengekstrak data dan melalui proses OLTP, di mana kita akan melakukan transform data dan scheduling menggunakan Apache Spark dan Airflow. Selanjutnya kita akan melot data ke data warehouse, yaitu kita menggunakan PostgreSQL. Selanjutnya setelah data berhasil atau data selesai, kita akan melakukan visualisasi pada Metabase. Selanjutnya tahapan pengerjaan pertama. Tentunya kita akan mencari sumber data. Nah, sumber data ini kita akan menggunakan crawling Twitter API. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengerjaan kedua, itu kita melakukan proses ETL, di mana kita menggunakan Pentaho sebagai alat untuk mengekstrak, membersihkan, dan melot data hasil crawling dari Twitter ke dalam PostgreSQL. Selanjutnya ada proses crawling data. Di sini kita tentunya membuka Google Colab terlebih dahulu untuk proses crawling. Lalu setelah itu kita akan mengautentikasikan token. Token ini didapatkan dari akun Twitter pribadi, di mana kita mendapatkan dari inspeksi, lalu nanti di aplikasi setelah menekan inspeksi, kita menekan aplikasi dan akan menemukan token. Nah, setelah itu kita mengisi token ini dengan token yang kita miliki. Token ini berfungsi sebagai password
untuk mengambil data di akun Twitter kita. Selanjutnya kita akan menginstal Node.js karena crawling membutuhkan Node.js. Selanjutnya ada file name. Di sini kita mengisi pemilu 1 sebagai nama filenya. Lalu di dalam search keywordnya kita menggunakan search keywordnya pemilu dari tanggal 1 bulan 4 2023 hingga bulan 1 tanggal 1 bulan 4 2024 dengan bahasa Indonesia. Lalu kita di sini mengisi limit 1000 dikarenakan data yang kita butuhkan 1000 data, maka kita mengisi limit 1000. Nanti setelah data cukup, data 1000 data, maka nanti dia akan otomatis berhenti mencari datanya kembali. Selanjutnya, di sini ada proses crawling data, bisa dilihat setelah menemukan 1000 lebih Twitter, maka dia otomatis berhenti. Selanjutnya, data. Kita membaca data atau memastikan data yang masuk itu ada 1000. Bisa dilihat di sini ada 1000 lebih data. Selanjutnya ada proses ETL dengan Pentaho. Di sini kita menggunakan CSV file input, modified JavaScript value, select values, insert update, text file output untuk proses cleansing data. Nah, di sini kita mengekstrak data terlebih dahulu menggunakan tools CSV file input, di mana kita mengisikan file name-nya terlebih dahulu. Ini file path filenya. Setelah itu bisa dilihat nama kolomnya ada 15 kolom di get fields ya. Nama kolomnya ada 15, lalu dengan tipe datanya yang telah ditentukan. Selanjutnya ada transform. Kita menggunakan transform ini kita menggunakan tools modified JavaScript, di mana kita akan membersihkan data yang null dan dirubah menjadi unknown. Nah, di sini kita merubah kolom time in reply to screen name dan time location, di mana dua kolom ini ada yang berisi null, maka kita ganti dengan unknown. Nah, ini adalah proses cleaning data menggunakan select values. Di select values, kita akan menghapus beberapa kolom yang dikiranya tidak diperlukan, seperti image URL, in reply to screen name, dan location. Alasan kita tidak memakai kolom image URL karena untuk analisa selanjutnya kita tidak memerlukan image URL. Nah, di sini kita bisa lihat hasil load ke dalam PostgreSQL menggunakan tools insert update. Ini ada 1002 data, bisa dilihat. Dan ini hasil dari cleansing data di mana kolom yang null diubah menjadi unknown. Selanjutnya tahapan pengerjaan ketiga, yaitu ingest data. Tahap ini bertujuan untuk mengambil data dari sumber eksternal dan menyimpannya ke dalam format yang dapat diproses lebih lanjut di dalam pipeline. Lalu ada tahapan pengerjaan keempat, yaitu data transformation, di mana tahap ini itu berfungsi untuk mengubah data dan memastikan keamanan data sebelum dilanjutkan ke analisis. Selanjutnya, kita memastikan keamanan data ini dengan cara encrypt beberapa kolom yang sekiranya bersifat sensitif. Selanjutnya ada function dan konfigurasi path. Pertama-tama kita akan membuat function terlebih dahulu. Bisa dilihat functionnya seperti ini. Lalu konfigurasi path-nya, di sini ada path dasar, di mana path yang menyimpan file pemilu ini. Nah, nanti file pemilu 1 after ingest akan dirubah nama filenya menjadi raw file. Lalu setelah itu file ini akan merubah atau akan didapatkan file baru bernama ingest data yang akan dianalisis lebih lanjut. Ingest data. Di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu ingest data. Lalu setelah itu dataset akan dibaca dengan dataset yang telah dibuat, yang tadi raw file yang berisikan file
pemilu satu after ingest, lalu dataset akan eh, diberi nama ulang menjadi ingest file seperti itu. Selanjutnya ada data transformation. Di sini kita akan menerima kunci enkripsi dari variabel airflow menggunakan varnet. Lalu setelah itu kita akan mendefinisikan terlebih dahulu encrypt data, lalu kita akan membaca data ingest file yang telah kita ubah namanya sebelumnya, dan di dalam di da- isi dari ingest file ini terdapat beberapa kolom yang sensitif seperti conversation ID STR, dan user ID STR, yang mana ketiga kolom tersebut yang akan dienkripsi oleh kita. Selanjutnya, di sini kita enkripsi menggunakan Fernet Encrypt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafif Tarik Wibowo. Ini kita masuk ke dalam tahapan pengerjaan yang kelima, yaitu kita mulai data analisis. Tahap ini untuk menganalisis data, untuk mengidentifikasi akun potensial yang berperan sebagai buzzer berdasarkan engagement rate dan aktivitas lainnya. Lalu ada tahapan pengerjaan yang keenam, yaitu orkestrasi job dengan Airflow. Tahap ini mengatur bagaimana setiap proses dieksekusi secara teratur dengan ketergantungan yang benar, memastikan pipeline berjalan otomatis dan efisien. Kita masuk ke dalam analisis datanya. Yang pertama kita load dulu datanya, itu load ingested file. Lalu setelah itu kita konversi kolom created at ke datetime. Eh, Kolom created at ini dikonversi menjadi format datetime untuk mempermudah analisis waktu. Kolom baru hour diekstrak untuk mencatat jam dari setiap aktivitas pengguna, berguna untuk analisis pola waktu. Setelah itu kita kelompokkan data berdasarkan username. Data ini dikelompokkan berdasarkan kolom username. Untuk setiap pengguna, beberapa metrik dihitung. Yang pertama itu full text. Jadi count ini untuk mengubah full text menjadi tweet count. Lalu ada retweet count. Ini jumlah total retweet dari pengguna. Lalu ada reply count. Ini jumlah total balasan dari pengguna. Lalu setelah itu kita ada menghitung engagement. Engagement ini dihitung sebagai jumlah retweet dan reply. Lalu ada engagement rate. Ini dihitung dengan membagi engagement dengan jumlah tweet. Lalu setelahnya ada mengurutkan pengguna. Data pengguna ini diurutkan berdasarkan yang pertama ada engagement dari tinggi ke rendah. Lalu ada tweet count. Itu jika engagement sama, jumlah tweet digunakan sebagai tiebreaker. Lalu selanjutnya ada menghitung engagement berdasarkan retweet dan reply. Itu ada retweet engagement, itu persentase retweet per tweet. Lalu ada reply engagement, yaitu persentase reply per tweet. Selanjutnya ada mengidentifikasi buzzer potensial. Di sini kita identifikasi yaitu pengguna yang memiliki engagement lebih dari 3 kali rata-rata engagement dianggap sebagai buzzer potensial. Lalu setelah kita selesai analisisnya, kita simpan hasilnya ke dalam bentuk CSV. Di sini eh, hasilnya akan mendapatkan dua file CSV, yaitu ada file user activity file eh, serta potential buzzer file. Dengan output yaitu file CSV user activity file ini berisi semua aktivitas pengguna terurut berdasarkan engagement serta potential buzzer file yaitu berisi pengguna yang teridentifikasi sebagai buzzer potensial. Lalu di sini ada orkestrasinya, DAX setup atau setup DAX-nya. DAX-nya kita namakan efficient buzzer pipeline. Lalu ada task definisinya ada 3 dengan menggunakan Python operator. Di sini ada grab airflow-nya, ada ingest data, setelah di ingest encrypt data, lalu ada selanjutnya find buzzers. Lalu kita masuk ke tahapan pengerjaan yang ketujuh yaitu tahap validasi input file.
Tahap ini memastikan bahwa data yang akan diproses sudah tersedia untuk pipeline. Lalu tahapan pengerjaan 8 yaitu ada tahap proses data dengan PySpark lalu dijalankan di dalam Airflow. Tahapan ini melakukan pengolahan data transformasi untuk menghasilkan dataset yang siap digunakan dalam analisis atau tahap berikutnya. Kita masuk ke dalam validasi input filenya terlebih dahulu. Di sini kita memeriksa keberadaan file yang diinput. Ada dua file yaitu potential buzzers.csv dan user activity sort.csv. Ini jika file tidak ditemukan, program akan mengeluarkan error. Jika file tidak ditemukan, logging akan mencatat bahwa validasi berhasil. Lalu kita masuk ke dalam proses data dengan PySpark. Yang pertama kita run dulu Spark Session, diinisialisasi dulu untuk menjalankan Spark jobnya dengan nama aplikasinya adalah Join Buzzer Data. Kita lanjut ke ke data frame-nya. Selanjutnya setelah kita baca, kita rename kolom untuk menghindari konflik. Seperti pada file buzzers ini kita ubah reply count menjadi reply count buzzers. Begitupun selanjutnya. Lalu setelah kita rename kolom, kita gabungkan data frame-nya atau kita join data frame-nya berdasarkan kolom username menggunakan inner join. Nanti hanya data dengan username yang cocok di kedua table yang akan dipertahankan. Setelah itu kita simpan hasil joinnya. eh, Nanti akan akan menghasilkan satu file akhir dengan nama yaitu buzzers user activity.csv. Lalu di sini kita konfigurasi Spark-nya agar bisa berjalan dalam Airflow-nya. Konfigurasinya tidak begitu berbeda jauh dengan sebelumnya. Di sini ada dua teks definisi menggunakan Python operator. Lalu kita run Spark jobnya dalam Airflow-nya. Sama kita validasi input filenya, lalu kita run Spark jobnya. Lalu kita masuk ke tahapan pengerjaan yang ke-9, ada tahap load dataset ke dalam PostgreSQL. Tahap ini untuk load semua dataset yang telah dibuat untuk masuk ke dalam PostgreSQL. Nantinya akan divisualisasikan. Lalu tahapan pengerjaan yang ke-10 yaitu ada tahap visualisasi data seperti yang sudah di-load dari Postgres ke dalam Metabase. Bisa dilihat di sini kita load dulu datasetnya ada 4 dataset. Yang pertama kita create dulu tabelnya, setelah kita create kita read dulu, setelah read baru kita insert tabelnya. Hmm. Bisa dilihat di sini datasetnya sudah masuk ke dalam PostgreSQL-nya dengan kolom-kolom yang sudah tercantum. Ada table buzzer user activity, ada table encrypt data, terus selanjutnya ada table potential buzzers, ada yang terakhir ada table user activity. Lalu kita masuk ke dalam tahap visualisasinya. Yang pertama ini kita visualisasi eh, untuk melihat proporsi pengguna berdasarkan retweet dan reply. Bisa dilihat di sini ada angka tengah yaitu 12.187 total. Itu menunjukkan jumlah total retweet dan reply yang telah dianalisis. Lalu kita lihat di sini ada persentasenya dari yang paling besar yaitu 7,22% dengan username Yo2Talk. Dia eh, paling besar persentasenya dibandingkan dengan username lain. Lalu kita masuk ke dalam visualisasi deteksi buzzers. Bisa dilihat ada sebuah horizontal bar chart dengan judul deteksi buzzers. Yaitu hasil dari visualisasi ini menunjukkan pola interaksi dan pengaruh akun-akun yang berperan sebagai buzzer dalam suatu topik atau tren. Hal ini bisa mengidentifikasi seberapa besar penyebaran informasi, keterhubungan antar akun, serta pengaruh yang dimiliki oleh buzzer terhadap opini publik. Untuk analisis hasilnya di sini
bisa dilihat kalau akun dengan engagement tertingginya ini dipegang dengan akun CH underscore Cotimah 2. Ini memiliki engagement rate yang sangat tinggi dibandingkan dengan akun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akun ini memiliki aktivitas yang sangat signifikan di platform tersebut. Akun ini dapat dianggap sebagai buzzer yang paling aktif dalam kelompok yang dianalisis. Lalu di sini ada visualisasi tentang most active account, itu bar chart vertikal. Ini menunjukkan bahwa pengguna paling aktif berdasarkan jumlah tweet yang diposting dalam periode tertentu dengan menampilkan pengguna yang memiliki interaksi tertinggi dan kontribusi terbanyak terhadap topik atau tren yang sedang dibahas. Di sini analisis hasilnya yaitu akun dengan tweet terbanyak dipegang dari akun Donie 707. Dia ini paling aktif dengan dengan jumlah tweet countnya mendekati 25 tweet. Ini menunjukkan bahwa akun ini menghasilkan jumlah postingan yang signifikan dibandingkan dengan akun lainnya. Lalu di sini ada eh, visualisasi dari perbandingan retweet dan replay engagementnya. Ini ada dilihat dari bar chart dan line chartnya. Hasil analisisnya ini yaitu akun dengan engagement tertinggi ini dipegang dengan akun CH underscore Cotimah 2. Dia memiliki nilai retweet engagement tertinggi di antara semua akun. Dia ini mendekati 200 dan juga memiliki replay engagement tertinggi di antara akun lainnya. Bisa dilihat dari bar kuning tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa akun ini memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan interaksi dari retweet dan reply. Lalu di sini ada visualisasi dari top 3 potensial buzzer berdasarkan retweet engagementnya. Hasil visualisasi ini menunjukkan perbandingan metrik aktivitas media sosial dari 3 akun buzzer potensial berdasarkan engagement retweet mereka. Bisa dilihat kalau akun CH underscore Sotima 2 ini tampak mendominasi di semua kategori, terutama dalam retweet engagement, menjadikannya kandidat yang sangat potensial untuk menyebarkan informasi. Lalu di sini ada pengelolaan data berdasarkan ISO. Berdasarkan peraturan dan etika dalam pengelolaan data, kami menginskripsi data sensitif seperti user ID, ID STR, dan conversation ID STR. Di sini kita masuk ke problem dan solusi kita. Yang pertama ada problemnya itu data yang di-load ke dalam PostgreSQL bukan berbentuk file CSV, namun berbentuk sebuah folder. Solusi kami yaitu menghapus folder yang telah terbentuk otomatis, lalu menambahkan query yang berfungsi untuk upsert. Eh, Lalu ada problem kedua yaitu pada saat crawling data hanya mendapatkan limit 300 sampai 400 data setiap 10 menitnya. Solusi kami yaitu menunggu hingga 10 menit agar bisa lanjut crawling datanya lagi. Ini kesimpulannya, summary-nya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeteksi aktivitas buzzer di platform media sosial Twitter dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada crawling data, pemrosesan data besar, serta analisis data yang terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari analisis buzzer, data penggunaan platform terbanyak berdasarkan pola interaksi tweet, retweet, reply, jumlah tweet yang diposting dalam periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa 3 akun buzzer yang terdeteksi berdasarkan penggunaan aktivitas media sosial dengan akun CH underscore Catima 2, Yo2 Talk, dan Software News. Namun, hasil dari penelitian pengguna yang memiliki interaksi tertinggi dan kontribusi terbanyak terhadap topik atau tren yang sedang dibahas, yaitu ada akun Doni 707, Makmur O, dan liputan6.com. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.